27,5% menolak kedatangan tim Israel ke Indonesia, 71,3% menyatakan tidak mempersoalkan kedatangan tim Israel ke Indonesia. Untuk pertama kalinya sejak setahun terakhir, saya kira Prabowo Subianto kembali jadi nomor satu, meskipun belum terlalu signifikan unggulnya. Trennya, maka lagi-lagi terlihat tren penurunan signifikan dari Ganjar Pranowo. Ganjar Pranowo selama 2 bulan terakhir turun sekitar 8%, dari 35% ke 26,9%. Survei terbaru suara Ganjar mengalami penurunan. Ini terlihat dari hasil survei yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI), salah satu lembaga kredibel dan bisa dipercaya. Survei ini dilakukan pada 31 Maret 4 April 2023. Survei dilakukan melalui sambungan telepon 83% dari total populasi nasional. Survei ini menjadi gambaran awal bagaimana peta kekuatan terkini. Tentu survei ini berbeda dengan wawancara langsung kepada responden terpilih. Bisa saja hasilnya tidak sama karena metode pengumpulan data lapangan yang berbeda. Pertanyaan penting kemudian adalah apakah penurunan suara Ganjar ini sifatnya temporer atau permanen? Lembaga Survei Indonesia (LSI) merilis bahwa tingkat elektabilitas Prabowo Subianto menembus angka 30,3% di urutan teratas. Ganjar Pranowo nomor 2 dengan suara sekitar 26,9% dan disusul Anies sebesar 25,3%. Suara Ganjar mengalami penurunan sekitar 8% dari 35% pada Februari 2023 ke 26,9% pada awal April 2023. Bagi pemilih Ganjar, tentu ini mengkhawatirkan. Sebaran dari angka 8% suara Ganjar ternyata belum kemana-mana. Tidak memilih Prabowo dan tidak memilih Anies. Sebagaimana Mas Jayadi Hanan sampaikan. Tapi ketika dicek lagi ada kenaikan suara Prabowo sekitar 3%. Ini terlihat di survei tersebut, suara Prabowo sekitar 26,7% naik menjadi 30,3%. 3% ini yang diduga hasil limpahan suara dari pemilih Ganjar ke Prabowo. Ini yang dibaca banyak pengamat merupakan bagian dari endorse yang dilakukan Jokowi kepada Prabowo. Sementara pada suara Anies, survei di Februari 2023 sebesar 24% naik sedikit menjadi 25,3%. Kenaikan suara Anies sekitar 1,3%. Ini tidak dibaca hasil limpahan suara Ganjar karena adanya perbedaan karakter pemilih. Jadi masih ada sekitar 5% suara Ganjar belum menentukan pilihan yang disebut juga undecided voter. Atau jangan-jangan suara ini bisa golput, tergantung kepada sikap dan tindakan yang akan dimainkan Ganjar ke depannya. Adanya migrasi atau perpindahan suara Ganjar ke Prabowo ternyata terbukti, walaupun tidak dominan. Apabila ini tidak direaksi dengan baik oleh Ganjar dan PDIP, bukan tidak mungkin akan terus mengalami penurunan. Kejujuran dan sikap yang tegas berdasarkan konstitusi harus menjadi kekuatan Ganjar. Tidak mudah bagi pemimpin untuk bicara penolakan terhadap Israel, apalagi ini terkait olahraga yang banyak disukai masyarakat dan situasi ini dekat dengan pergantian kepemimpinan negeri ini, kurang lebih 11 bulan ke depan. Terlihat ada sekitar 71,3% warga tidak mempermasalahkan kehadiran timnas Israel, yang ternyata sebagian besar adalah pemilihnya Ganjar. Dan Ganjar tetap dengan jujur dan tegas bersikap. Ini berbeda dengan Anies yang sampai hari ini tidak pernah bersikap, lebih senang diam. Jangan lupa, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Jokowi sangat tinggi, yaitu sekitar 76,8%. Ketika ini dimainkan untuk menaikkan elektabilitas salah satu calon, bukan tidak mungkin isu tentang sepak bola akan terobati. Diakui atau tidak, Jokowi masih satu garis dengan Ganjar. Jokowi lahir dari rahim PDIP. Perbedaan sikap Presiden dengan petinggi PDIP terkait timnas tidak mesti mencerminkan konflik personal.
Apalagi komunikasi antara PDIP dan Jokowi sudah berlangsung sejak tahu kelolosan timnas Israel. Terlalu dini untuk menyimpulkan bahwa hubungan Jokowi dengan PDIP sedang tidak baik-baik saja, sebagaimana banyak pengamat mengatakan. Oleh karena itu, bukan tidak mungkin pada saatnya Jokowi akan satu pikiran dan satu sikap dengan keputusan Megawati tentang calon presiden. Pada saat itu pula, seandainya Ganjar dicalonkan presiden di 2024, bukan tidak mungkin suara Ganjar akan naik lagi. Penurunan suara Ganjar lebih bersifat temporer, tidak permanen. Sikap, kejujuran, dan rekam jejak Ganjar yang akan menyelamatkan, ditopang oleh kepuasan publik terhadap kinerja Jokowi. Itu saja, sekian, terima kasih.